Kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Guru-guru saya, orang-orang tua saya yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita akan segera memasuki pembahasan tentang pembangunan negara Madinah. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah membangun sebuah negara baru yang berbeda corak kepemimpinan, berbeda peraturan perundang-undangan, berbeda gaya perpolitikan dan beberapa perbedaan-perbedaan lain yang sangat unik untuk ukuran waktu itu di kawasan tersebut. Tetapi izinkan sebelumnya saya menyampaikan sedikit bahwa ada 4 kelompok penduduk Madinah saat itu, dan Rasulullah datang bersama kelompok minoritas. Maksudnya 4 kelompok yang hidup di Madinah di masa-masa awal Rasulullah menetap di sana. Rasulullah datang ke sana bersama sejumlah orang yang jumlah mereka semua di bawah 300-an orang, yang disebut-sebut sebagai jumlah yang paling kecil dibandingkan 3 kelompok masyarakat lainnya. Mana kelompok-kelompok lain? Yang pertama adalah kaum Aus dan Khazraj, merupakan asal-usulnya Madinah. Sebelum Madinah menjadi kota, ibu kota negara yang dibangun oleh Rasulullah, orang menyebutkan nama kota ini adalah Yathrib. Jadi penduduk asli Yathrib, asal-usulnya adalah suku Aus dan Khazraj. Ini juga ditengarai atau disebut bukan penduduk asli betulan, karena ketika ditelusuri lebih lanjut, kakek dan nenek mereka itu berasal dari Yaman. Di Yaman pada masa-masa tersebut itu terjadi banjir besar, banjir bah, dengan patahnya, dengan meluapnya ada sebuah bendungan Ma'rab namanya. Jadi akibat musibah tersebut, warga di sekitar Yaman itu pindah ke Madinah. Asal usul antara Aus dan Khazraj ini satu kakek, satu nenek, tetapi nanti bermusuhan di antara mereka sampai 100 tahun lama permusuhannya, dan perang berkecamuk. Yang terbesar adalah perang Mu'us namanya, 5 tahun tidak henti-hentinya antara sama-sama asal-usul, karena dua-duanya keras kepala. Seandainya dengan pendatang mungkin lain lagi ceritanya. Ini karena dua-duanya mengklaim sebagai pemilik dan penguasa negeri, sebagai orang yang paling berhak atas negeri, maka bisa berantam. Tapi kok berantam padahal mereka satu kakek satu nenek? Nah, ini ada ceritanya nanti. Yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok Yahudi. Dari mana pula orang Yahudi datang ke sini? Salman Al-Farisi melaporkan kepada Rasulullah, hadis ini saya tidak hafal teksnya, tapi ketika Rasulullah bertanya kepada Salman, mengapa engkau datang ke Madinah? Salman menjawab bahwa dia belajar pada guru-gurunya yang Nasrani, guru-gurunya yang orang beragama Kristen waktu itu. Kata gurunya, kami temukan informasi ini dari kitab Taurat, bahwa pada akhir zaman nanti akan muncul seorang nabi dan rasul, pemuka agama sekaligus pemimpin negara, yang berkarir di sebuah kota paling banyak pohon kurmanya. Informasi ini ternyata bukan hanya dari Salman. Ada seorang Yahudi nanti masuk Islam, Ubaid bin Salam namanya. Ia mendengar dari rahib Yahudi yang mengatakan bahwa nanti di tahun-tahun sekian, tahun 600-an Masehi, akan muncul pemimpin untuk dunia baru dan berkarir di negeri yang paling banyak
pohon kurma, di kota yang paling banyak pohon kurmanya. Maka terjadilah migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi yang cita-cita mereka, yang berkeinginan betul, yang mendambakan untuk menjadi pemimpin negeri baru di era baru. Waktu itu belum ada istilah milenial, era akhir zaman. Berbondong-bondong mereka datang dari berbagai penjuru, dari Yerusalem, Hebron, Palestina, sekitarnya, kemudian juga dari Syria, dari Mesir, dan dari beberapa wilayah jajahan Romawi lainnya. Mereka datang berbondong-bondong dengan harapan akan menjadi pemimpin baru untuk era baru. Banyak sekali mereka datang, sampai-sampai disebut oleh beberapa sejarawan konsolidasi orang Yahudi waktu itu memang terpusat di Madinah menjelang Rasulullah mendirikan negara Madinah. Jadi mereka paling ramai tinggal di Madinah dan sekitarnya. Artinya di wilayah-wilayah lain itu sudah berkurang. Kemudian komunitas ketiga adalah komunitas Nasrani yang bercampur dengan paganisme kaum Syirik. Yang mereka ini ada dari Persia sebahagian, ada dari wilayah-wilayah sekitarnya, dan yang paling banyak adalah kaum nomad, kaum yang tidak memiliki tempat tinggal tetapi singgah di Madinah dalam waktu kadang-kadang cukup lama. Mereka tinggal di tenda-tenda tertentu. Dan yang keempat adalah komunitas Muslim dari Mekah yang hijrah. Ada yang lebih dahulu datang dibandingkan Rasulullah, ada yang belakangan. Ini pun jumlah ini setelah diperkuat oleh kelompok Ja'far yang pernah kita kisahkan beberapa waktu lalu. Ja'far bin Abi Thalib yang dahulu berhijrah ke Habsyah. Kehidupan yang nyaman di Habsyah tidak membuat mereka tentram karena berjarak dengan Rasulullah. Sudah 2 kali mereka berniat untuk kembali ke Mekah, tetapi sampai informasi ke sana, Rasulullah melarang mereka kembali ke Mekah. Sampai datang informasi terbaru, seandainya mereka tak lagi nyaman tinggal di Habsyah, maka diarahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Jumlah ini pun cukup lumayan besarnya. Waktu hijrah kedua ini jumlah semuanya lebih kurang 100 orang. Tetapi ada yang meninggal nanti di tengah perjalanan sejarah, dan ada pula yang secara personal diam-diam kembali ke Mekah, dan ada juga yang pergi bermigrasi ke wilayah-wilayah yang lain. Tetapi dicatat bahwa pada saat mereka berhijrah ke Madinah, pada hari-hari pertama Rasulullah berada di Madinah atau beberapa hari sebelumnya, jumlah mereka semua tak kurang dari 100 orang bersama anggota keluarga, anak pinak mereka. Nah, inilah apa yang penting dari sisi diskusi kita atau bincangan kita kali ini, bahwa kalau kita sering mendengar ceramah, sering mendengar dakwah, mimbar, khutbah dan sebagainya, seakan-akan ketika Rasulullah pindah ke Madinah itu kan langsung melejit menjadi penguasa dunia kan. Itu yang sering kita dengar. Dan yang sering dicatat seperti itu. Belum Bapak Ibu Rakyat, tidak. Kesuksesan, kegemilangan Rasulullah dan negara Madinah tidak diperoleh dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dengan posisi sebagai kaum minoritas, banyak strategi yang harus dilakukan oleh Rasulullah, banyak upaya dan usaha yang dibangun oleh beliau. Tak hanya membangun visi, tapi jauh lebih penting adalah membangun mental, membangun kesadaran, membangun kebudayaan masyarakat, membangun perasaan bersama, menyambung suasana batin sehingga mereka menjadi umat yang kuat. Nah, apa yang dibangun oleh Rasulullah, Bapak Ibu berbahagia, nanti akan kita kisahkan satu persatu. Demikian untuk kajian hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.